Bab 881. Tebas orang. Pada saat ini, Mileye merasa hangat di hatinya. Dia tidak menolak, dia menyimpan semua harta itu. Mileye mengepalkan tinjunya ke Gilton Sen, penguasa Sen. Terima kasih. Penguasa Sen tersenyum, orang sendiri, untuk apa sungkan? Mileye tersenyum tipis. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku. Gilton Sen mengangguk, pergilah. Mileye berjalan menuju Sabta bertiga. Di tempat, Gilton Sen berbisik, Sekte Abjad Kuno sangat beruntung. Di samping Gilton Sen, Yoman Liu tersenyum, kakak seperguruan tidak takut dia akan membawa bencana bagi Sekte Abjad Kuno. Gilton Sen berbisik, jika kamu ingin mendapatkan keuntungan, tetapi tidak ingin berkontribusi, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Yoman Liu mengangguk, aku telah menyelidiki secara diam-diam, orang ini bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekte Abjad Kuno memperlakukannya dengan baik, maka dia akan memperlakukan Sekte Abjad Kuno dengan baik. Mengatakan itu, dia melihat Sabta bertiga di kejauhan. Aku tidak pernah berpikir bahwa ketiga gadis kecil ini begitu jenius. Kali ini, Sekte Abjad Kuno benar-benar beruntung besar. Gilton Sen mengangguk dan tersenyum, untung besar. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Hati-hati dengan siasat sekolah tinggi dimensi luas. Ingat, suruh orang-orang kita melindunginya secara rahasia setiap saat. Yoman Liu mengangguk, dimengerti. Apa yang paling ditakuti oleh para jenius? Itu adalah kematian dini. Bisa dibayangkan, bertahun-tahun kemudian, jika Mileye dan yang lainnya tidak meninggal, maka Sekte Abjad Kuno pasti akan menjadi adidaya alam semesta 5 dimensi ini. Terutama Mileye. Mileye memiliki kesempatan terbaik untuk menggambar jimat 7 warna. Karena itu, yang paling dikhawatirkan Sekte Abjad Kuno sekarang adalah Mileye dan yang lainnya tertangkap. Di kejauhan, Mileye berjalan ke depan Sabta bertiga. Dia melihat mereka bertiga, lalu meregangkan jari-jarinya. 3 botol giok putih jatuh di depan ketiga wanita itu. Mata air kehidupan. Nina Lian mengambil 1 botol giok putih. Dia melirik Mileye dan tersenyum, cukup setia kawan. Mileye tersenyum, lalu menatap Sabta, apakah kamu baik-baik saja? Sabta menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Mileye mengangguk, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Serjanmo? Sabta berkata, Serjanmo akan menerobos, jadi kami datang dulu. Menerobos. Mileye tersenyum, bagus. Sabta menatap Mileye, bagaimana dengan Sekte Abjad Kuno? Mileye mengangguk, bagus sekali. Sabta sedikit mengangguk, kalau begitu kami akan tinggal di Sekte Abjad Kuno untuk saat ini. Mileye berkata, kalian bertiga dapat berkultivasi dengan baik di Sekte Abjad Kuno. Sekte Abjad Kuno tidak memiliki apa-apa selain uang. Jika membutuhkan sesuatu, kalian dapat meminta penguasa Sen. Dengan bantuannya, aku yakin kekuatan kalian akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa bakat ketiga gadis itu tidak lemah darinya. Yang mereka kekurangan adalah sumber daya. Begitu mereka memiliki sumber daya, ketiga gadis ini pasti akan lepas landas. Nina Lian tiba-tiba bertanya, mau kemana? Mileye berkata sambil tersenyum, pergi jalan-jalan dan temukan beberapa peluang. Nina Lian memandang Mileye, aku ikut denganmu. Mileye tercengang. Nina Lian mengangkat alisnya sedikit, tidak boleh. Mileye ragu-ragu, dan hendak berbicara, ketika Nina Lian berkata lagi, takut aku akan melibatkanmu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tentu saja tidak. Nina Lian berkata dengan suara rendah, lalu kenapa kamu ragu-ragu?
Apa takut aku akan memakanmu? Mileye tersenyum dan berkata, jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Wina Lian mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia memandang Lady An, apakah kamu baik-baik saja? Lady An menggelengkan kepalanya. Wina Lian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memakannya. Lady An berbisik, hati-hati. Setelah beberapa saat, Mileye dan Wina Lian pergi. Sabta dan Lady An mengikuti Gilton Sen dan yang lainnya kembali ke Sekte Abjad Kuno. Sekte Abjad Kuno juga sangat menghargai Sabta dan Lady An, karena kekuatan tempur kedua orang ini terlalu tinggi. Meskipun mereka tidak mengerti Tao Abjad Kuno, mereka tahu bagaimana cara bertarung. Sekarang yang paling tidak dimiliki Sekte Abjad Kuno adalah bertarung seperti ini. Jadi, Sekte Abjad Kuno sangat senang dengan kedatangan Sabta dan Lady An. Di suatu tempat di awan, Mileye berjalan dengan pedangnya, dan di sampingnya adalah Wina Lian. Bahkan, dia tidak mengerti mengapa Wina Lian datang bersamanya. Dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak datang untuk bermain. Pada saat ini, Wina Lian tiba-tiba berkata, masih ingat Kingsu? Kingsu. Mileye mengangguk, ingat. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat tempat itu? Dia dan adiknya Lin Siye berasal dari tempat itu. Tentu saja dia ingat kota Qingcheng, kerajaan Jiang, tetua Ji. Mileye memandang Wina Lian, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Wina Lian tertawa, karena kita sudah lama tidak kembali. Kembali. Mileye terdiam. Wina Lian memiringkan kepalanya dan menatap Mileye, apakah kamu berpikir untuk kembali? Mileye mengangguk, ya, ada orang lain yang aku rindukan. Wina Lian berbisik, apakah itu dia? Mileye mengangguk. Wina Lian tersenyum, aku pikir kamu melupakannya. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Wina Lian mengangguk, kapan kamu akan kembali? Mileye memandang Wina Lian, kamu benar-benar ingin kembali? Wina Lian sedikit mengangguk, semakin jauh kamu dari rumah, semakin kamu merindukan rumah. Keluarga. Mileye menggelengkan kepalanya, baginya, tempat itu bukan lagi rumah. Karena Lin Siye tidak lagi di kota Qingcheng. Apalagi Lady An dan Wina Lian sama-sama ada di sini, jadi baginya, hanya ada satu orang yang membuatnya bernostalgia di tempat itu. Wina Lian tiba-tiba tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, mari kita kembali setelah beberapa saat, bagaimana? Dengan kekuatan kita saat ini, tidak akan butuh banyak waktu untuk kembali ke tempat itu. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Kalau begitu ayo kembali bersama. Mulut Wina Lian sedikit terangkat, sepakat. Mileye mengangguk, sepakat. Mengatakan itu, dia memandang Wina Lian, kamu keluar denganku hanya untuk membicarakan ini. Wina Lian berkata sambil tersenyum, tidak juga, aku ingin mengikutimu berkeliling untuk melihat apakah aku bisa kecipratan berkah dan mendapatkan kesempatan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wina Lian bertanya, mau kemana? Mileye berkata dengan nada berat, sebuah reruntuhan. Kali ini, sasarannya adalah peninggalan pendiri pedang tanpa batas. Pendahulu pergi ke reruntuhan itu saat itu, tetapi pendahulu memiliki penilaian super tinggi dan hanya menyukai pedang tanpa batas ini. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat juga. Mungkin akan ada hasil. Terus terang adalah mengambil keuntungan. Mileye bertanya dalam hatinya, Nona Quen Lian, seberapa jauh kita dari reruntuhan itu? Quen Lian berkata, kalau jalan ke depan sekarang, masih ada setengah hari. Mileye sedikit mengernyit, dengan kecepatanku, masih butuh setengah hari. Quen Lian berkata, yah,
Tempat itu agak jauh, dan itu berbahaya. Mileye sedikit bingung, berbahaya. Apa maksudmu? Quen Lian berkata, kamu akan tahu ketika kamu tiba. Mileye mengangguk, tidak peduli apapun alasannya, aku harus pergi lihat. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, Nona Quen Lian, saat ini, kekuatan sekolah tinggi dimensi luas tampaknya tidak cukup kuat. Quen Lian mencibir, bodoh. Mileye. Quen Lian berkata dengan nada berat, sudah kubilang, jangan pernah menganggap remeh sekolah tinggi dimensi luas. Mileye berkata, apa penjelasannya? Quen Lian berkata, aku akan memberitahu kamu tentang sekolah tinggi dimensi luas. Setelah majikan menghilang, Master sekolah tinggi dimensi luas yang paling hebat seharusnya adalah Master Lady. Jika orang ini ingin membunuh kamu, aku beritahu kamu, kecuali wanita bergaun polos datang. Jika tidak, tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan sekte abjad kuno pun tidak bisa menghentikannya. Mileye berkata dengan nada berat, Master Lady itu begitu kuat. Quen Lian berkata, sangat kuat, dia tak terduga saat itu, dan sekarang dia pasti lebih kuat dari saat itu. Selain dia, lembaga itu juga memiliki 6 master kuat. 6 orang terkuat itu sudah puncak master alam keberuntungan saat itu, dan sekarang dengan bakat dan kekuatan mereka, mereka seharusnya mencapai alam sebab akibat. Namun, aku juga tidak tahu apakah 6 orang ini masih di lembaga itu sekarang. Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian berkata, sekolah tinggi dimensi luas juga memiliki formasi besar yang ditinggalkan oleh majikan saat itu yang bernama Tebas Orang. Majikan bilang kalau dunia tidak ada dewa dan hanya ada orang-orang kuat, maka saat sekolah tinggi dimensi luas mengalami krisis di masa depan, itu pasti dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, dia secara pribadi mempelajari formasi besar ini saat itu. Begitu formasi ini aktif, maka dapat membunuh siapapun. Inilah alasan kenapa sekolah tinggi dimensi luas sekarang telah terpuruk, tetapi tidak ada yang berani mengincar sekolah tinggi dimensi luas. Karena di dunia ini, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan tebasan ini. Mileye tiba-tiba berkata, bagaimana dengan wanita bergaun polos? Bang! Kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam Mileye. Mileye terbang terbalik, dan Wina Lian berkedip, sedikit terpana. Di kejauhan, Mileye berkata dengan sedikit sedih, Nona Quen Lian, apa yang kamu lakukan? Orang yang menembak tadi tentu saja adalah Quen Lian. Quen Lian berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa begitu ahli dalam bertahan? Mileye. Quen Lian berkata dengan lembut, aku tidak bercanda dengan kamu, kamu tidak boleh meremehkan sekolah tinggi dimensi luas. Selain Master Lady dan 6 master besar yang baru saja aku katakan, masih ada banyak metode kuat di sekolah tinggi dimensi luas. Terutama para siswa dan master yang kuat yang telah meninggalkan lembaga itu setelah menghilangnya majikan. Tetapi jika sekolah tinggi dimensi luas dalam krisis, aku dapat menjamin bahwa orang-orang ini akan muncul. Termasuk Master Lady itu. Mileye sedikit bingung, kenapa? Quen Lian berkata, karena ini adalah akademi yang ditinggalkan oleh majikan, itu bisa terpuruk sendiri dan dapat hancur dengan sendirinya, tetapi tidak dapat dihancurkan oleh orang luar. Mileye terdiam. Quen Lian menambahkan, bahkan jika itu aku tidak ingin sekolah tinggi dimensi luas dihancurkan. Di masa depan, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja Guardian itu dan beberapa dari mereka yang bertanggung jawab. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Quen Lian, mereka ingin membunuhku. Setelah hening sejenak, Quen Lian berkata dengan lembut, kamu telah memperoleh menara ini, dan kamu dianggap sebagai pewaris majikan. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat melindungi akademi yang ditinggalkannya. Tentu saja,
Aku tidak akan memaksamu. Mileye tersenyum, jangan membicarakan masalah yang merepotkan ini. Quen Lian berkata, oke, kita akan membicarakannya nanti. Mileye mulai menambah kecepatan. Di sekolah tinggi dimensi luas yang jauh itu, Gardion sedang duduk di ruang buku, tempat dia duduk selama 2 jam penuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke ruang buku. Gardion memandang lelaki tua itu, bagaimana? Orang tua itu berkata dengan nada berat, dia bersedia maju dan membunuh Mileye, tapi dia bilang itu bukan untukmu, tapi untuk masa depan akademi. Gardion terdiam. Orang tua itu berkata lagi, dia sudah pergi untuk menemukan Mileye itu. Karena dia berjanji untuk mengambil tindakan sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Bersambung.